Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah yang ke-14, masih dalam pembahasan sifatu shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Pada sesi atau halaqah yang ke-14 ini kita akan bahas seputar kafarah dan fidyah. Kafarah ini maksud adalah kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Ya. Ini ada kafaratnya secara khusus berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang di situ kisahnya ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Seorang sahabat ini bernama Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, binasalah aku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu binasa? Lalu kata sahabat ini, waqa'atu ala imra'ati fi Ramadan, aku menggauli istriku di bulan Ramadan, maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah kamu ada, ya, uang untuk membebaskan budak? Kata sahabat tersebut, la, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kamu mampu, ya, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Kata sahabat tadi, la, juga tidak. Ya. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan oleh sahabat tersebut, bagaimana mungkin ya Rasulullah, ini yang 1 hari bulan Ramadan saja, ya, tidak kuat dia melihat istrinya, apalagi ini suruh tambah puasa lagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian akhirnya urutan yang ketiga dari kafarat ini adalah fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah kamu ada makanan, ya, atau uang yang bisa sekiranya kamu bisa sedekahkan kepada 60 orang miskin? Ya, sahabat ini menjawab, tidak juga, la. Akhirnya sahabat ini duduk dan Nabi pun memberikan, yakni 1 wadah kurma yang sangat besar, ya, cukup untuk diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Lalu Nabi berkata, tasaddaq bihada, ya, kamu sedekahkan ini. Ya. Akhirnya sahabat tadi malah berkata lagi, ya, afqaru minna, apakah lebih saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Tidak ada ya Rasulullah. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkan kurma ini daripada saya. Artinya lebih miskin daripada dia itu nggak ada. Akhirnya Nabi pun tertawa sampai terlihat kedua taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersabda, idhab fa'at'imhu ahlak, kamu pergi, kamu beri makan kepada keluargamu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kafarat. Dan ini secara berurutan, ya, yaitu membebaskan budak, dan sekarang karena tidak ada budak, maka yang kedua, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup juga, maka memberi makan kepada 60 orang, ya, miskin, ya. Dan kalaupun dia tidak mampu semuanya seperti yang tadi dalam hadis, maka, ya, sudah jatuh kewajibannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, seperti itu. Ini tentang kafarat. Adapun yang ini berlaku untuk suami, ya. Adapun yang istri, maka juga jadi khilaf para ulama, apakah istri juga sama melakukan kafarat seperti ini? Ya. Maka ada khilaf ulama, ya. Dan yang benar adalah diperinci, kalau memang si istri lupa, ya, sama seperti suaminya lupa atau dipaksa, ya, maka tidak ada kafarat. Tapi kalau si istri sama-sama juga ingat tapi diam saja, misalkan, ya,
padahal suaminya juga sudah diingatkan, maka jumhur ulama mengatakan istri juga melakukan kafarat. Dan ini sekali lagi masalah khilaf ya. Dan sebagian ulama mengatakan cukup yakni si suami saja yang melakukan kafarat itu. Ya, dan istri ya bertaubat saja kewajibannya ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan cukup panjang, namun itulah kesimpulannya. Kemudian yang satu lagi tentang masalah fidyah. Ya. Di halaqah yang lalu kita sudah jelaskan bahwa fidyah ini berlaku bagi orang tua laki-laki atau perempuan ya, kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang yakni sudah tidak kuat untuk berpuasa, atau orang sakit yang sifatnya sakitnya ini menahun ya, artinya tidak sembuh-sembuh, dan kalau dipaksakan puasa maka semakin parah penyakitnya. Maka kewajibannya adalah mengeluarkan fidyah sebanyak setengah sa' atau 1,5 kilogram bahan makanan mentah ya, atau boleh juga 1 porsi makanan ya, atau 1 mud ya, artinya 7,5 on kalau bahan makanan tersebut dari jenis gandum yang bagus ya, dari bur. Nah, yang menjadi khilaf juga adalah tentang wanita yang hamil dan menyusui. Ini apakah kalau mereka khawatir terhadap diri mereka atau anak mereka ya, jika berpuasa ini apakah kewajibannya fidyah ataukah qadha, ataukah juga fidyah plus qadha, atau bagaimana? Di sini memang yakni khilafnya berkepanjangan ya para pemirsa rahimakumullah. Ya, jadi para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan apakah wanita hamil dan menyusui jika meninggalkan puasa karena uzur ya, karena tadi ya, karena khawatir akan dirinya atau akan bayinya, jadi akan sakit atau bayinya akan sakit atau lemah. Ini apakah harus mengqadha atau cukup membayar fidyah saja, atau gimana, atau dua-duanya, atau bagaimana? Nah, terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini ya, cukup banyak pendapatnya, tapi yang paling yang paling masyhur dari dua pendapat ini, dari pendapat-pendapat ini adalah 2 pendapat ya, dan nanti kita akan jelaskan yang mana yang paling rajihnya. 2 pendapat ini, yang pertama adalah ya, wanita yang hamil dan menyusui wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah ya, dan ini berlaku secara mutlak. Apakah mereka enggak puasanya itu karena khawatir terhadap diri mereka sendiri, ataukah karena khawatir terhadap anak-anak mereka, ataukah karena khawatir dua-duanya ya, terhadap diri sendiri dan anak-anaknya. Dan ini pendapat mazhab Hanafi ya, jadi dia harus mengqadha, dan pendapat ini cukup kuat ya, mengingat dalil yang juga kuat yang mereka gunakan. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh mayoritas para ulama di zaman ini ya, dari para ulama yang di Saudi, seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa beliau, dan juga kitab Asy-Syarhul Mumti', dan juga fatwa dari Lajnah Daimah ya. Bahkan ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah yang merupakan ulama yang bermadzhab Hambali, wanita hamil dan wanita menyusui jika khawatir terhadap diri mereka sendiri ya, bukan khawatir terhadap anak mereka, maka boleh bagi mereka berbuka ya, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha saja ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ya. Ini kita tidak melihat ya, karena diperinci lagi ya, kekhawatiran terhadap diri sendiri, kekhawatiran terhadap anak ini nanti ada lagi penjelasannya. Tapi
Yang pertama ini intinya bahwa wanita yang hamil dan menyusui hanya mengqadha saja, tidak harus membayar fidyah. Ya. Dan mereka berdalil dengan berbagai macam dalil, ya, di antaranya hadis, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lain, dan hadis ini sahih. Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah. Sesungguhnya Allah meringankan bagi seorang musafir setengah salat, ya, dan meringankan puasa bagi musafir dan wanita dan hamil. Ya, dan sisi pendalilan di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hukum wanita hamil dan wanita menyusui dengan musafir dalam hal sama-sama diberi keringanan untuk berbuka, ya, yaitu tidak berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwa hukum antara wanita menyusui dan wanita hamil sama dengan musafir. Jika musafir wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya ketika dia enggak berpuasa, ya, pada waktu Ramadan, maka wanita hamil juga wajib mengqadhanya dan tidak membayar fidyah, wanita hamil dan menyusui. Ya. Itu di antara dalilnya. Dan pendapat yang kedua, bahwasanya wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja, tanpa harus mengqadha. Dan ini pendapat yang masyhur dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama sekarang seperti Al-Imam Al-Albani dan juga kedua murid beliau, yaitu Syekh Ali Hasan, dan penulis kitab ini, ya, yang kita bahas sekarang, dan juga Syekh Salim Al-Hilali, ya. Dan ini adalah pendapat sebagian sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas jelas-jelas mengatakan, idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani shauman. Jika seorang wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan, ya, kalau mereka tetap berpuasa, ya, khawatir, maka mereka berdua boleh berbuka dan membayar fidyah untuk setiap hari dengan memberi makan kepada seorang miskin dan tidak mengqadha. Ini riwayat perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ya, dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, yang bisa dilihat keterangan dalam kitab Irwaul Ghalil karya Imam Al-Albani. Ya. Dan Ibnu Abbas juga, yakni, pernah ditanya, ya, tentang wanita hamil ini dan wanita menyusui, apakah fidyah atau mengqadha. Maka orang wanita yang bertanya ini, yang dia sedang hamil dan menyusui ini, mengatakan, apakah saya, ya, menyusui atau apakah saya, yakni, mengqadha atau bayar fidyah. Maka kata Ibnu Abbas, anti bimanzilatil ladzi la yutiq. Kedudukanmu sama seperti orang yang tidak mampu berpuasa yang diterangkan dalam ayat. Maka hendaknya engkau, ya, alaiki an tut'imi, memberi makan fidyah kepada seorang miskin, maka ana kulli yaumin miskinan, untuk setiap hari berbukanya, wala qada alaik, dan tidak ada qada bagimu. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan, al-hamil wal murdi' tuftiru wala taqdi. Wanita hamil dan wanita menyusui berbuka dan tidak mengqadha, artinya membayar fidyah saja. Ibnu Umar juga sama perkataannya seperti Ibnu Abbas kurang lebihnya. Dan wallahu a'lam bishawab, yang dijelaskan dalam kitab adalah, yang dirajihkan, dikuatkan dalam kitab adalah pendapat yang kedua, bahwa wanita yang hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja, ya, dan tidak mengqadha, ya, dan tidak mengqadha. Itu kesimpulan akhirnya, ya, secara ringkas dan cepat, ya. Dan tadi sudah dijelaskan masing-masing setiap harinya untuk satu fakir miskin setengah sa' atau satu mud, ya, atau satu porsi makanan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.